Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak menginginkan cahaya? Apalagi selama ini kehidupan terlewati dengan sederet kegelapan. Kegelapan hati, kegelapan ekonomi, kegelapan inspirasi, kegelapan tujuan, serta kegelapan-kegelapan lainnya. Maka bangunlah dan serahkan kepada Tuhan semua kegelapan itu pada sepertiga malam terakhir. Tuhan sang pemilik cahaya, cahaya yang salah satunya disediakan Tuhan pada sepertiga malam terakhir itu. Insya Allah cahaya itu akan termiliki sehingga akhirnya menerangi kehidupan bagi siapa saja yang mau mengambilnya dengan cara bangun kemudian beribadah dan bermohon pada saat-saat itu. Tak hanya dengan 1 atau 2 malam, tetapi lebih konsisten daripada itu. Itulah malam yang dimaksud pada judul video, yakni sepertiga malam terakhir, sekitar jam 1:30 dini hari hingga menjelang waktu subuh. Sedangkan kata cahaya dimaksudkan sebagai simbol bahwa pada sepertiga malam itu mengandung kebaikan bagi yang bangun, sehingga berimbas pada peningkatan kesehatan fisik, kecerdasan otak, kondisi mental maupun spiritual. Di antara faktor penyebabnya ialah bahwa ketika itu merupakan saatnya ijabah doa, sehingga menjadi saat terbaik untuk mengadu kepada Tuhan tentang segala kesulitan dan kebutuhan. Kemudian dikatakan sebagian ulama bahwa saat itu merupakan saatnya turun ilham. Selain itu merupakan saatnya udara kembali segar, bahkan dengan kualitas terbaik. Juga saatnya bioenergi keluar. Bahkan jika bangun, kondisi badan pun sedang segar-segarnya karena baru saja selesai istirahat, dengan syarat bahwa sebelumnya merupakan tidur yang berkualitas, yakni tidak semata-mata cukup atau panjang dari segi durasi, tetapi pelaksanaannya pun lebih awal lagi teratur, yakni senantiasa tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Kemudian hal ketiga, setelah mengetahui batasan waktu sepertiga malam terakhir dengan segala kebaikan di dalamnya, sebagaimana tercantum dalam judul video, yakni soal menyambut, bahwa tidak ada seorang pun dapat menyambut segala kebaikan itu kecuali dengan bangun, dan akan lebih baik lagi jika bangun itu dilakukan untuk beribadah. Maka yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana caranya supaya dapat bangun pada sepertiga malam terakhir itu. Oleh karenanya, setidaknya ada 7 cara yang dapat dilakukan supaya dapat bangun malam, yaitu yang pertama, bangun dengan berdoa. Maksudnya, tidur diawali dengan memohon kepada Allah supaya mampu bangun malam atau supaya terbangun pada saat dini hari. Yang kedua, bangun dengan niat atau tekad. Maksudnya sebelum tidur, di samping diawali dengan doa, hendaknya diri pun berniat untuk bangun malam. Jika bangun itu tergerak dari niat, bahkan tekad diri sendiri, dorongannya akan berbeda dibandingkan bangun melalui paksaan orang lain. Yang ketiga,
bangun dengan bantuan alarm, yakni alarm yang diprogram pada beberapa waktu. Alarm yang diprogram pada beberapa waktu bisa lebih efektif dibandingkan hanya diprogram pada satu waktu, karena akan lebih mendorong kita mencapai kesadaran mendekati 100% secara bertahap. Atau jika program alarm yang satu gagal membangunkan kita, maka masih ada program alarm yang lainnya. Yang keempat, bangun dengan tidur tidak terlalu nyaman bukan berarti menyiksa diri, akan tetapi memilih yang sedikit nyaman daripada yang terlalu nyaman, kalau memang mungkin. Namun kalau dikhawatirkan mengganggu kualitas tidur, sebaiknya dihindari saja. Yang kelima, bangun dengan bujuk rayu terhadap diri sendiri maupun anggota keluarga. Maksudnya dengan diingatkan bahwa jika bangun, saya atau anggota keluarga dapat melanjutkan kegiatan menyenangkan. Tentu kegiatan dimaksud masih dalam koridor positif, misalnya membaca novel, menikmati acara favorit, dan lain-lain. Akan tetapi tujuan utamanya tetap beribadah, sehingga tak lupa supaya waktunya dibagi-bagi. Cara ini digunakan hanya untuk meningkatkan motivasi dalam pembiasaannya saja. Yang keenam, bangun dengan bantuan orang lain, yakni berpesan kepada orang-orang terdekat yang terbiasa bangun malam, supaya membangunkan kita saat dini hari tiba. Yang ketujuh, bangun dengan kualitas istirahat. Maksudnya, jika istirahat cukup lagi berkualitas, dengan cara tadi yakni dengan tidur lebih awal dan tidur teratur setiap hari, kemungkinan besar diri dapat bangun dengan sendirinya, tanpa usaha yang terlalu keras, bahkan tanpa bantuan apapun. Demikian 7 cara supaya dapat bangun malam. Selama sudah ada keinginan dan terbetik niat dalam hati untuk bangun malam, agaknya salah satu atau kombinasi beberapa cara di antara cara-cara yang disebutkan tadi akan cocok dengan kepribadian kita. Walaupun mungkin masih banyak cara yang lebih baik dari hal-hal tersebut. Ingatlah bahwa bangun malam ini merupakan salah satu cara dalam rangka peningkatan diri. Meskipun bukan satu-satunya cara, tetapi bangun malam ini merupakan kesempatan yang selalu ada dan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Hanya saja mungkin masih jarang terlalui. Maka dari itu diharapkan dengan pembudayaannya, meski tidak setiap malam, akan banyak melahirkan generasi-generasi berkualitas, baik generasi baru maupun generasi yang sudah lama menempuh kehidupan. Sekalipun ujian demi ujian terus melanda negeri ini, bahkan di seluruh belahan dunia. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.